Shalom Bapak Ibu, Jemaat GBKC, puji Tuhan kita bisa beribadah kembali. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita fokus untuk memuji Raja di atas segala Raja, Allah yang hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Tuhan pimpin kami. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Kunaikan Syukur Padamu Yesus. Kunaikan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur Padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu sendiri.
Ajar kami mengasihi Engkau Yesus. Kami butuh Engkau dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Engkau di dalam hidup kami, untuk senantiasa melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami, untuk senantiasa fokus kepada Tuhan. Tolong kami untuk menyadari bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Berikan kerendahan hati kepada kami untuk diproses, untuk dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkau Allah yang mampu memberikan kekuatan yang baru, yang mampu memberikan penghiburan kepada kami, yang mampu memberikan kesembuhan kepada kami. Kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Layakkan setiap kami, biarlah Engkau dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan bersama-sama dengan saya, katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Jemaat GBI Kasih, mari kita berdiri. Kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita akan mengangkat pujian Tak Pernah Ku Ragu. Kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kita ulangi lagu dari awal. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu. Kau jaga hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Puji nama Tuhan. Yesus adalah sukacita dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu semuanya silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu lah ya Tuhan, yang menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Firman-Mu yang menegur kami, Firman-Mu yang berikan penghiburan kepada kami, Firman-Mu yang menerangi jalan kami Tuhan. Jemaat-Mu siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Yesus. Haleluya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami.
Dan firman-Mu pasti menuntun kami dengan sederhana, supaya setiap kami mengalami pertumbuhan yang maksimal sesuai dengan kehendak Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi pada hari ini kita beribadah. Biar kebenaran firman Allah menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan berbicara berkenaan dengan mengembangkan potensi secara maksimal. Mengembangkan potensi secara maksimal. Setiap orang paling tidak diberikan karunia, talenta, kemampuan dan bakat kurang lebih 500 talenta. Itu sebabnya setiap orang sebetulnya kaya di dalam anugerah dan talenta Tuhan ini. Itu sebabnya hanya tinggal mengembangkan saja, itu yang terpenting. Saudara sekalian, saya mengawali dengan sebuah kisah nyata di New York, Amerika. Ada seorang ibu bernama Nona Emma, usianya 90 tahun. Tentu nenek-nenek, saudara-saudara. Tapi karena memang dari sejak muda dipanggil Nona Emma, walaupun sudah tua ya tetap Nona Emma dipanggilnya, saudara-saudara. Sama dengan saya punya teman namanya Jelita. Walaupun dia sudah peot tetap aja dipanggil Jelita, saudara-saudara. Ya, Nona Emma usianya 90 tahun. 4 hari sebelum dia meninggal dijumpai oleh beberapa bagian keamanan atau polisi, saudara-saudara. Dia dalam kondisi sangat lemah sekali fisiknya. Dia sangat kurus kering, saudara-saudara. Dan menderita luar biasa. Terutama karena kelaparan, disebabkan kelaparan. Dia tinggal di sebuah gedung bertingkat sebetulnya, saudara-saudara. 4 hari setelah ditemukan, ia begitu menderita, akhirnya meninggal, saudara-saudara. Pada saat bagian kepolisian datang ke ruangan di mana ia meninggal, saudara-saudara, lalu dihitunglah kekayaannya. Ternyata Nona Emma, saudara-saudara, memiliki harta $500 juta Amerika. $500 juta Amerika. Kalau dihitung dengan dolar Indonesia saat ini 14.762 rupiah, saudara-saudara. Atau kita luruskan 14.760, saudara-saudara. Maka kurang lebih ia punya kekayaan 7,38 miliar. 7,38 miliar, saudara-saudara. Dan setelah lemarinya diperiksa, di sana ditemukan ada uang tunai 75.000 dolar, saudara-saudara. Itu seharga 1,1 M. 75.000 dolar, saudara-saudara. Setelah diperiksa berikutnya, saudara-saudara, ternyata dia juga investasi saham. Dan ada beberapa buku bank yang dia punya senilai $200. Dan itu kalau dirupiahkan senilai 2,952 M atau hampir 3 miliar. Jadi kalau dijumlah-jumlah, Nona Emma ini atau nenek 90 tahun ini itu memiliki hampir 12 M dia. 11, sekian M, saudara-saudara. Kenapa ia begitu kaya tetapi miskin? Ia kaya tetapi sangat menderita. Ia kaya tetapi kelaparan. Ia kaya tapi mati lemas. Karena nggak punya gizi yang mencukupi. Ternyata waktu ditanya oleh ke tetangga-tetangganya, Ibu Emma ini iritnya luar biasa. Hematnya luar biasa, saudara-saudara. Sampai dia tidak menikmati kekayaan-kekayaan yang dia miliki, saudara-saudara. Ini sebabnya kaya tapi miskin. Ada banyak di dunia ini orang punya berbagai potensi, berbagai kemampuan, berbagai bakat, berbagai talenta. Tetapi saudara-saudara, segudang talenta itu disia-siakan, tidak dinikmati, tidak dikembangkan, saudara-saudara. Ini yang disebut sangat kaya dengan berbagai potensi, tetapi tidak menggunakan, tidak memaksimalkannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ada banyak orang tidak mensyukuri segala karunia, segala berkat, segala talenta yang ia miliki? Mengapa? Rasanya ia
berpikir saya tidak punya kemampuan. Saya rasanya tidak cukup mampu, tidak cukup memiliki potensi, tidak cukup untuk menjadi orang hebat, tidak cukup memiliki sebuah kemampuan yang membuat saya menjadi orang yang unggul dalam kehidupan. Jadi rasanya begitu miskin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat hari ini kita menyadari betul-betul bahwa kita kaya dalam berbagai karunia. Jangan merasa miskin. Mengapa orang begitu merasa miskin dan merasa tidak cukup untuk segala potensi yang Tuhan beri? Saudara-saudara, mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Kitab Roma pasal 15 ayat yang ke-13. Alkitab berkata demikian. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sesungguhnya menjadi orang yang berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita ini berlimpah-limpah. Mengapa? Karena kita punya sumbernya. Kita punya sumbernya. Siapa sumbernya? Allah, Alkitab bilang. Kita punya sumbernya, yaitu Yesus Kristus, sumber segala pengharapan. Sebetulnya Allah bukan hanya sumber pengharapan saja. Allah lah sumber damai sejahtera. Allah lah sumber pembela. Allah lah sumber penghiburan. Allah lah sumber pertolongan. Allah lah sumber berkat. Allah lah sumber mujizat dan tanda-tanda ajaib. Allah lah sumber segala karunia. Memiliki Allah, memiliki Tuhan dalam hidup kita, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Orang Kristen sebetulnya tidak harus mengeluh, tidak harus bersungut-sungut, karena di dalam diri orang Kristen kita punya Allah yang hidup. Katakan amin. Allah yang kaya dalam segala sesuatu, karena dia sumber segala-galanya. Kalau kita butuh hikmat, dialah sumber hikmat. Kalau kita butuh pertolongan, dialah sumber pertolongan. Kalau kita butuh kekayaan, dialah sumber kekayaan, kehormatan dan kemuliaan. Kalau kita butuh kuasa, dialah sumber segala kuasa. Jadi orang-orang yang merasa tidak cukup dan mengeluh tentang potensinya, dia tidak tahu sumbernya. Dia tidak memiliki sumbernya. Maka kalau ditanya, Pak Pin, mengapa seseorang bisa mengeluh dengan segala potensinya? Karena dia tidak memiliki sumbernya. Sumber segala sesuatu adalah Allah. Apakah saudara memiliki Allah dalam hidup saudara? Apakah saudara memiliki Tuhan yang memimpin hidup saudara? Apakah engkau dibimbing, disertai oleh Allah yang besar itu? Kalau saudara dibimbing, disertai oleh Allah yang besar, saudara tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah, karena saudara punya sumbernya, sumber segala sesuatu. Saya memberikan perumpamaan yang sederhana. Kalau kita punya sumber air, air terjun, katakanlah air terjun Niagara di Amerika. Itu air terjun yang berlimpah-limpah airnya. Tidak pernah habis dari zaman ke zaman. Berlimpah-limpah, tidak terbatas airnya. Air terjun itu terus mengalir. Kalau kita punya air terjun Niagara, khawatir kekurangan air nggak? Khawatir kekurangan air minum, air mineral? Tentu tidak. Mengapa? Saya punya sumbernya. Saya tidak khawatir. Saya tidak takut. Saya tidak gentar. Saya punya sumbernya. Saya bisa kelola air itu. Saya punya sumbernya. Karena saya kaya tidak terbatas. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara adalah orang Kristen yang memiliki sumber yang tanpa batas. Kuasa yang tanpa batas. Penghiburan yang tanpa batas. Pembelaan yang tanpa batas. Mujizat dan tanda-tanda ajaib yang tanpa batas. Karunia-karunia yang tanpa batas. Potensi yang tanpa batas. Hanya masalahnya, apakah engkau memiliki Yesus di dalam hidupmu? Kalau saudara memiliki Yesus di dalam hidup saudara, saudara menjadi orang Kristen yang kaya dalam segala anugerah. Kaya di dalam segala potensi dalam hidup saudara. Saudara,
Sebetulnya potensi kita semua bersumber dari Allah yang hidup. Memiliki Allah yang hidup itu sudah cukup untuk segala potensi yang melimpah itu. Saudara tidak kekurangan apa-apa dalam hidup. Karena saudara punya Yesus Kristus di dalam hidup saudara. Dialah sumber segala-galanya dalam hidup saudara. Dan karena itu kita tidak menjadi khawatir. Hanya perlu mengembangkan saja pertumbuhan rohani saudara bersama dengan Kristus yang adalah sumber segalanya itu. Supaya kita mengalami bimbingan yang tepat dan pengembangan rohani yang tepat. Pengembangan kemampuan, talenta, potensi-potensi kita dengan tepat, saudara-saudara. Itu penyebab yang pertama. Mengapa seseorang merasa begitu miskin seperti janda yang 90 tahun Nona Emma ini. Kaya tetapi miskin melarat. Kaya tetapi tidak menikmati apa-apa. Kaya tetapi merasa begitu sangat kekurangan. Ada banyak orang Kristen merasa begitu sangat kekurangan. Begitu kelaparan rohani. Begitu lemah imannya. Dia jadi orang Kristen tapi tidak pernah mengalami kuasa Allah. Ia jadi orang Kristen tapi tidak mengalami pertolongan Allah. Ia menjadi orang Kristen tapi tidak mengalami mujizat. Karena miskin dalam segala karunia. Miskin di dalam segala potensi. Padahal potensi sudah melimpah dalam diri kita. Karena Kristus telah memberikan bagi kita. Sayangnya kita tidak memiliki Yesus. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tidak atau belum memiliki Yesus Kristus, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga di dalam hidupmu sungguh-sungguh ada kekayaan yang melimpah dalam hidup saudara. Ada potensi yang melimpah dalam hidup saudara. Kita kaya dalam segala potensi karena kita memiliki sumbernya. Katakan amin. Yang kedua, mengapa seseorang mengeluh dengan potensinya? Merasa kurang, merasa tidak cukup. Padahal kalau yang pertama tadi, dia betul-betul merasa punya sumbernya, dia tidak akan mengeluh. Wong segala karunia, segala sumbernya dia punya, yang bernama Yesus Kristus atau Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus itu. Tetapi yang kedua, mengapa orang Pak Apin sudah memiliki Yesus dan jadi orang Kristen? Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi tetap kering Pak Apin. Tetap begitu sulit. Tetap sukar. Tetap bermasalah. Tetap menghadapi pergumulan. Sulit mengalami pertolongan Allah. Tidak pernah mengalami mujizat Tuhan. Atau pembelaan. Bahkan hidupnya tidak memiliki damai sejahtera. Padahal Allah sumber segala hikmat. Tapi tidak memiliki hikmat. Allah sumber segala potensi, tapi tidak ada potensi yang dia kembangkan yang bisa membuat dia hidup dengan damai sejahtera. Mengapa? Ini, coba renungkan yang kedua ini. Kalau saudara punya sumber air terjun Niagara, itu melimpah-limpah. Tapi saudara jauh. Niagara ada di Amerika. Tapi saudara tinggalnya di NTT, Kupang. Walaupun airnya berlimpah-limpah. Walaupun saudara sumbernya tidak terbatas. Karena jauh ada di Kupang, NTT. Ya tetap kering di sana. Kena hembusan cipratan air Niagara pun tidak. Kenapa? Karena jauh. Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang banyak tidak menyadari potensinya karena jauh dari Allah. Seperti seorang anak yang terhilang, si bungsu. Ayahnya kaya. Pemilik segala kehormatan. Punya bangsawan. Hartanya melimpah. Tetapi dia miskin total. Bahkan untuk makan saja. Makanan babi pun tidak bisa dilarang. Dia menjadi begitu kotor, jijik, dan hina. Mengapa? Karena dia jauh dari ayahnya. Saya berkata kepada saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, engkau mungkin sudah Kristen puluhan tahun, tetapi hidupmu jauh dari Tuhan. Engkau tahu persis Allah sumber berkat. Engkau tahu persis Allah sumber pertolongan, sumber mujizat. Engkau tahu persis Allah sumber kesembuhan. Tetapi karena begitu jauh, engkau sama sekali
tidak memiliki berkat, tidak mengalami berkat, tidak menerima berkat, kecipratan pun tidak. Tapi kalau saudara tidak punya sumber itu, kalaupun engkau tidak punya sumber Niagara, tapi dekat, saudara kena air. Saya pernah ke Curug Grahong, itu sebuah curug, artinya air terjun di salah satu daerah Jawa Barat, saudara-saudara. Itu dalam jarak 20 meter saja, saudara-saudara, kena hempasan angin air terjunnya, muka kita basah, saudara-saudara. Kenapa? Jawabannya sederhana, dekat. Dekat. Saya berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, ada banyak orang yang merasa begitu miskin, kurang, tidak cukup, kelaparan, tidak menikmati pelayanan, tidak menikmati hidup. Karena hidupnya jauh dari sumber itu. Kebanyakan orang tahu Yesus itu sumber. Dan tidak ada yang tidak yakin bahwa Yesus adalah sumber kesembuhan, sumber pertolongan. Bahkan saudara-saudara, orang-orang yang belum kuat imannya pun tahu Yesus adalah sumber kebangkitan dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus adalah roti hidup. Yesus itu terang hidup. Dia tahu saudara-saudara, Yesus itu sumber segala potensi dalam kehidupannya. Tapi tidak dekat. Hidupnya tidak intim dengan Allah. Hidupnya tidak terhubung dengan Allah. Dia tidak dekat dengan Tuhan. Kalau kita punya sumber listrik, daya listrik misalnya, kita punya sumber listrik, misalnya 3000 megawatt kita punya sumber listrik di rumah kita. Tapi kalau tidak connect, klik, pakai stop kontak, tidak terhubung, lampu tidak pernah nyala walaupun 5 watt. 5 watt lampu dengan 3000 kapasitas, 3000 megawatt kapasitasnya besar sekali. Lampu bisa tidak menyala. Bukan salah sumbernya. Tidak connect dengan sumbernya. Saya berharap kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak Tuhan yang dikasihi hari ini, kita harus menjadi orang Kristen yang selalu connect dengan Allah. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Ada betul-betul saudara-saudara terhubung seperti pokok anggur dengan carangnya. Carangnya bisa berbuah karena berhubung dengan pokok anggur. Tidak berhubung dengan pokok anggur, mati. Sama dengan sumber listrik. Walaupun lampu begitu terang, misalnya 100 watt lampu itu, tapi kalau tidak terhubung dengan 3000 megawatt, tetap tidak menyala lampu itu. Ada banyak orang Kristen mengeluh, ke gereja sama aja Pak Pin. Pelayanan sama aja. Tidak ada perubahan. Tidak ada pertolongan Pak Apin. Saya berkata, bukan salah sumbernya. Engkau tidak terhubung dengan Allah itu. 12 tahun, wanita 12 tahun pendarahan itu, dia rindu kesembuhan. Dia rindu mengalami sebuah anugerah Allah yang besar, kesembuhan ilahi. Tetapi selama ini tidak pernah connect dengan Allah. Tidak pernah berjumpa dengan Allah. Tidak pernah menjamah ujung jubahnya. Ia 12 tahun sengsara, tidak menikmati apa-apa. Tetapi pada saat dia mulai connect dan berkata, asal ku jamah saja ujung jubahnya, aku sembuh. Dan betul dia mengalami kesembuhan. Potensi imannya bangkit. Potensi gerakan tubuhnya, actionnya bangkit semua. Mengapa? Karena dia tahu ada sumber yang harus terhubung dengan dia, baru berkat terjadi. Seandainya seorang bapak yang anaknya mati, anak kecil, gadis cilik mati, tidak terhubung dengan Yesus, maka anak itu tetap mati. Tetapi bapak ini berusaha terhubung dengan Yesus, bahwa anakku mati, tolonglah dia. Pada saat Yesus datang ke sana, anak itu memang sudah mati, saudara-saudara. Lalu Yesus berkata, hai anak, bangkitlah. Talitakum, bangkitlah. Baru mengalami mujizat. Potensi-potensi kita bisa kita kembangkan kalau kita memiliki sumbernya. Potensi-potensi kita bisa kembangkan kalau kita connect dengan sumbernya itu. Dekat, intim dengan sumbernya. Saudara, saya tidak menyalahkan siapapun. Apakah hari ini saudara masih berdoa 1 jam?
Saya tidak menyalahkan siapapun. Apakah saudara masih suka baca Alkitab? Masih suka berdoa dengan menangis, derai air mata? Masih suka penyembahan, menyembah Tuhan? Atau hanya sekedar kekristenan sebagai sebuah ilmu? Kekristenan hanya sebuah teologi? Atau hanya kekristenan dianggap sebuah agama atau religi biasa seperti kepercayaan umum? No. Orang Kristen yang benar, dia harus terhubung pada Allah yang benar, baru mengalami mujizat Allah. Itu yang kedua. Mengapa seseorang merasa tidak cukup potensinya dan mengeluh dengan berbagai ketidakmampuan dan kekurangannya? Mengapa? Penyebab pertama, karena ia tidak memiliki sumbernya. Yang kedua, dia memiliki sumbernya dan tahu persis, tetapi jauh tidak terhubung. Sekarang yang ketiga, mengapa seseorang tidak menikmati apa-apa walaupun dia memiliki sumbernya dan dia sudah dekat dengan sumber itu? Saya memberi contoh lagi tentang Niagara itu. Jika kita punya sumber yang bernama Niagara, lalu kita sudah dekat di situ. Kita sudah basah-basah, mandi, celup, basah. Terus jauh lagi dari Niagara itu, pergi lagi dari Niagara itu kering. Terus supaya basah kita datang lagi. Terus kering. Itu sama dengan orang ke gereja basah sedikit-sedikit. Terus pergi ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kering lagi. Datang lagi ke gereja supaya basah kecipratan, kering lagi. Mengapa? Karena dia hanya memiliki sumber. Dia hanya dekat dengan sumber. Tapi tidak memiliki kapasitas untuk menampung apapun. Dia tidak memiliki kapasitas iman. Dia tidak memiliki kapasitas di dalam pengharapan. Ia mengandalkan diri sendiri dan kekuatannya. Kecewa. Pernahkah Bapak Ibu mengingat sebuah kisah tentang janda di Sarfat itu? Yang Nabi Elisa berkata kepada janda itu, kumpulkan bejana-bejana sebanyak-banyaknya dari tetanggamu, pinjam. Dan tuangkan minyak itu. Tapi jangan terlalu sedikit, kata Nabi Elisa. Akhirnya dituangkan. Minyak itu tanpa batas sebetulnya. Waktu dituangkan gak berhenti-berhenti, tanpa batas. Tetapi akhirnya, mana lagi bejananya, kata mamanya kepada anaknya. Tidak ada lagi mama. Lalu berhentilah minyak itu. Anugerah Allah tidak terbatas. Potensi yang Allah berikan juga tidak terbatas. Anugerah dan karunia-karunia tidak terbatas dalam hidup kita. Tapi kita sendiri tidak punya kapasitas untuk menampung itu. Kalau kita pergi ke air terjun tidak bawa ember, tidak bawa apa, ya tetap pulang. Hanya basah lalu kering di tengah jalan. Ya sudah selesai. Karena tidak pernah menampung. Tetapi kalau kita punya kapasitas, air itu dialiri ke bak penampung. Air itu dialiri ke sebuah dam, misalnya bendungan, maka kapasitasnya menjadi besar. Bendungan itu bisa jadi pembangkit listrik. Bendungan itu bisa mengairi sawah-sawah. Bendungan itu bisa memberkati banyak orang. Bendungan itu bisa menjadi penampungan air untuk masyarakat banyak. Bendungan itu bisa untuk perikanan. Bendungan itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Aliri air itu, tampung sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara, anugerah Allah itu kita harus betul-betul nikmati dan kembangkan seluas-luasnya. Asal punya kapasitas, potensi kita kembangkan, kapasitas iman kita pertajam, kita perbesar. Saudara-saudara, pengharapan kita buat lebih besar lagi. Kasih kita harus lebih besar lagi, saudara-saudara. Ini yang Allah kehendaki dalam hidup kita. Jangan hanya punya ember kecil atau gelas untuk air terjun Niagara. Lihat air terjun Niagara, airnya tidak terbatas. Tapi kita hanya siapnya gelas atau ember kecil. Mengapa kita tidak buat, saudara, bendungan, dam besar yang bisa menjadi berkat? Ada banyak orang Kristen, saudara-saudara, hanya mengeluh dan mengeluh dengan berbagai potensinya. Tetapi orang Kristen yang benar harus bersyukur dengan berbagai potensi yang tidak terbatas itu. Lalu gunakan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga kehidupannya menjadi berkat bagi orang lain dan maksimal untuk kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan.
Kami ini orang yang kaya dalam anugerah, kaya dalam karunia-karunia, kaya dalam segala kuasa dari Roh Kudus, kaya dalam segala penghiburan kekuatan, kaya dalam segala kesembuhan dan pertolongan, kaya dalam segala berkat-berkat, kaya dalam segala sumber damai sejahtera dan kasih, kaya dalam segala hal tidak terbatas. Dan Tuhan, tinggallah di dalam hidup kami menjadi Tuhan dan Juru Selamat, supaya sumber itu menyertai kami dan tinggal di dalam kami. Dan kami percaya kami harus dekat dengan Engkau supaya bisa mengembangkan segala karunia-karunia itu dan menikmatinya. Tuhan, tolong supaya kami intim dan terhubung dengan sumber daya yang luar biasa tidak terbatas itu. Dan ajar kami juga, Tuhan, memperbesar kapasitas kami, supaya kami bukan hanya mengeluh dengan apa yang kami tidak miliki, tetapi kami mengembangkan dengan kemampuan-kemampuan yang ada. Kami mau mengembangkan iman kami supaya menangkap segala anugerah Allah yang tidak terbatas itu. Kami mengembangkan pengharapan dan kasih kami supaya kami bisa menangkap segala anugerah Allah. Kami mengembangkan karakter kami supaya kami rajin, tekun mengembangkan potensi yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, betapa hebat dan besarnya Engkau. Dan kami mengucap syukur untuk hal ini. Kiranya Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat, biar nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kehidupannya sungguh-sungguh mengalami berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Engkau sudah memimpin dalam kasih karunia Allah. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan rindu memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan kuasa Roh Kudus turun atasmu, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa dengan saya Christina Nak dalam GBKC News. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Dr. Apin Militia Kristi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, jangan lupa ya, kembali lagi kita beribadah dalam Hotspot Youth dan Teens pada hari Jumat 16 Oktober 2020 jam 5 sore. Kita akan sama-sama dilayani oleh Kak Agnes Monika Wang melalui Zoom Meeting. Nah, untuk adik-adik ABKasi, jangan lupa ya, kita akan beribadah bersama melalui aplikasi Google Meet. Ibadah doa terobosan akan kembali dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020. Pukul 15.30, kita akan sama-sama dilayani oleh PDM Anita Ratu Edo, MPDK, melalui Google Meet. Ibadah raya akan kembali dilaksanakan pada hari Minggu 18 Oktober 2020 jam 8 pagi. Ibadah ini dapat diakses secara streaming melalui channel YouTube GBKC Morotai. Bagi setiap Bapak Ibu Jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat mentransfernya melalui Bank BCA dengan nomor rekening 730 500 406 atas nama GBKC Kas Umum. Sekian GBKC News pada hari ini. Happy Sunday, God bless you!